Hai Sobat Bahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 364 bertepatan dengan bab ke 1736. Tapi sayang, meskipun dirinya punya kekuatan besar, tapi dirinya tidak mungkin memutar waktu kembali. Oleh karena itu, dia hanya bisa berharap pada waktu berikutnya. Pada saat yang sama juga bersumpah di dalam hati, Susodao, aku tidak akan melepaskanmu jika memiliki kesempatan bertemu denganmu lagi. Itu Yiko bertanya dengan bingung begitu Yi-Chen kembali ke kamar pasien. Tuan Ji, apakah kamu mengenal Susodao atau ada hubungannya lainnya? Kenapa kamu begitu sensitif? Itu Emi dan itu Nanako juga melihat Yi-Chen dan bingung sambil menunggu jawabannya. Yi-Chen menertawakan dirinya dan berkata dengan kesal, apakah kamu sudah lupa? Aku tanpa sengaja menyelamatkan kedua anaknya dan dirinya begitu kaya. Seharusnya dia memberiku 10 miliar dolar, bukan? Tapi tidak diduga dia sudah pergi. Itu Yuhiko langsung tercengang. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Yi-Chen karena dirinya merasa Yi-Chen baik dari semua sisi. Hanya saja dirinya agak terlalu menyukai uang. Dirinya bahkan bisa melakukan apa saja demi uang. Jadi jika dirinya yang tanpa sengaja menyelamatkan Su Jipei dan Su Jiyu tidak meminta sedikit uang, maka rasanya tidak seperti dirinya. Itu Nanaku tertawa ketika mendengarnya. Tuan Yi-Chen, kamu terlalu menyukai uang. Apakah kamu tahu ekspresi mendengar Su Saudao seolah mendengar musuh yang membunuh ayahmu? Tidak disangka ternyata kamu ingin menagih uang. Yi-Chen tersenyum pahit dan berkata, tapi sayangnya dia sudah pergi. Tapi tidak apa-apa, masih ada waktu masih ada waktu untuk meminta utang ini. Dia tidak akan bisa bersembunyi selamanya. Itu Nanako mengangguk lalu berkata kepada itu Yuhiko, ayah, aku membawa 2 porsi makan ke sini. 1 porsi untukmu dan 1 lagi untuk Tanaka-san. Apakah aku boleh pergi menjenguknya? Itu Yuhiko mengangguk dan berkata, Tanaka ada di kamar sebelah, pergilah. Itu Nanako melihat ke arah Yi-Chen. Tuan Yi-Chen, apakah kamu ingin pergi menjenguknya? Yi-Chen punya kesan baik terhadap Tanaka. Dia benar-benar merupakan pelayan yang setia. Jadi mengangguk dan berkata, baik, mari kita pergi menjenguknya bersama. Tanaka Koichi sedang setengah berbaring dan membaca buku di kamar sebelah. Dia segera merapikan bukunya begitu melihat kedatangan Yi-Chen dan itu Nanaku. Lalu berkata dengan hormat, halo Nona besar, halo Tuan Yi. Itu Nanaku tersenyum dan menghampirinya dengan membawakan kotak makan. Dia berkata, Tanaka-san, aku membawakan makanan untukmu dari rumah yang dibuat khusus oleh koki di rumah. Makanlah selagi panas. Tanaka Koichi terlihat kaget dengan perhatian ini. Nona besar, kenapa kamu membawakan makanan untukku? Benar-benar tidak. Itu Nanaku berkata dengan sangat tulus, Tanaka-san, kamu telah menyelamatkan ayahku dan aku sangat berterima kasih padamu. Hanya membawakan makanan siang ini. Ini adalah hal kecil. Tanaka Koichi berkata, Nona besar, aku merasa pantas mati ribuan kali mendengar kata-kata Anda ini. Itu Nanaku berkata, Tanaka-san, katakan saja kepada Bibi jika kamu membutuhkan sesuatu. Jika dia pasti akan menyiapkannya. Kamu harus kuat dan cepat pulih, cepat keluar dari rumah sakit. Tanaka Koichi terus mengangguk dan berkata penuh terima kasih. Aku tahu Nona besar, terima kasih atas perhatian Anda. Setelah itu dia bertanya, aku pergi ke kamar Tuan dengan kursi roda tadi pagi. Tuan mengatakan Tuan Yi yang telah menyembuhkan lukamu. Itu Nanaku mengangguk dan berkata, Tuan Yi-Chen bukan hanya telah menyelamatkan lukaku, dia juga menyelamatkan nyawaku. Tanaka Koichi melihat ke arah Yi-Chen
dan berkata dengan penuh terima kasih, "Tuan Yi, benar-benar terima kasih pada Anda." Yichen masih merasa agak kesal karena dirinya kehilangan Su Saudao meskipun telah berpapasan dengannya. Nada bicaranya dengan acuh begitu mendengar Tanaka berbicara dengannya. Sama-sama. Tanaka Koichi bertanya dengan kaget apakah ada sesuatu yang membuat Tuan Yi tidak senang. Itu Nanako yang ada di samping berkata, dia baru saja kehilangan 10 miliar dolar dan sedang merasa kesal. Ichen tersenyum mendengar perkataan Nanako. Dia tidak menjelaskan lebih banyak. Setelah Nanako mengobrol sebentar bersama dengan Tanaka Koichi, dia berkata penuh penyesalan, "Tanaka-san, Tuan Ichen akan kembali ke Jinling malam ini. Aku akan menemaninya berbelanja. Aku pamit dulu dan akan datang menjengukmu lagi malam nanti." Tanaka Koichi segera berkata, "Nona besar pergi saja bersama Tuan Yi. Tidak perlu mengurusku. Juga tidak perlu datang menjengukku secara khusus. Ini terlalu merepotkan Anda." Itu Nanaku tersenyum dan berkata, "Tidak merepotkan. Tidak merepotkan. Kita sudah lama kenal. Tidak perlu sungkan." Tanaka Koichi mengangguk penuh semangat dan melihat ke arah Yichen dan berkata dengan serius, "Tuan Yichen, kamu akan pulang ke Tiongkok malam ini, tapi aku tidak bisa mengantarmu. Selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan." Yichen tersenyum, "Terima kasih Tanaka, kita akan bertemu kalau ada kesempatan lagi." "Baik Tuan Yi, sampai bertemu lagi." Setelah meninggalkan kamar Tanaka Koichi, itu Nanako menemani Yichen pergi ke Ginza, Tokyo. Ini pertama kalinya Yichen jalan-jalan di Jepang sejak datang beberapa hari yang lalu karena telah membelikan sesuatu set Hermes untuk istrinya sewaktu pergi ke Yanjing waktu itu, maka Yichen langsung melewatkan produk serupa. Yichen berjalan-jalan di area perhiasan dan tertarik dengan cincin berlian berbentuk hati merek Tiffany. Berlian cincin ini seberat 3 karat, kemurniannya sangat tinggi, tidak besar tapi sangat cantik. Potongannya yang berbentuk hati juga sangat cantik sehingga dia langsung suka begitu melihatnya karena dia mengingat kalau sejak menikah sampai sekarang dirinya masih belum pernah memberikan cincin kawin kepada si curan. Maka Yichen memutuskan memberikan cincin ini untuknya. Dia bertanya kepada pelayan toko dan mengetahui kalau harga cincin ini sekitar 800.000 yuan, harga yang tidak terlalu mahal. Jadi Yichen berencana membeli cincin ini. Itu Nanako yang ada di samping tidak bisa menyembunyikan kekagumannya dan bertanya, "Apakah Tuan Yichen ingin menghadiahkan cincin ini untuk istrimu?" "Benar." Yichen mengangguk dan berkata, "Dia sudah lama menikah denganku, tapi aku belum pernah menghadiahkan cincin untuknya." Itu Nanako menghela nafas dan berkata, "Tuan Yichen baik sekali terhadap istrimu." Yichen tersenyum dan hendak berbicara. Penjual Tiffany berkata dengan sopan, "Tuan, seberapa besar ukuran jari manis istri Anda?" Pertanyaan ini membuat Yichen tercengang. Ukuran cincinnya, aku benar tidak tahu." Penjual menjelaskan, "Jika Anda tidak tahu ukuran cincinnya akan merepotkan jika terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi mohon Anda menelpon istri Anda untuk memastikan dulu dan kami akan menyesuaikan ukuran cincinnya yang paling tepat." Yichen sedikit ragu. Dia awalnya ingin memberikan kejutan kepada cucuran jika menelponnya sekarang. Bukankah kejutannya akan hilang? Sewaktu dia berpikir, itu Nanako yang ada di samping berkata, "Itu Tuan Yichen, kamu lihat tanganku apakah sebesar jari istrimu?" Setelah itu Nanako membuka kedua tangannya dan memperlihatkannya kepada Yichen. Yichen melihatnya dengan teliti dan berkata dengan senang, "Aku rasa jarimu kurang lebih sama dengan istriku. Tolong kamu bantu aku mencobanya." Itu Nanako mengangguk tanpa ragu. Pelayan berikan cincin kepada Yichen dan berkata, Pelayan memberikan cincin kepada Yichen dan berkata, "Tuan, kalau begitu silakan meminta nona ini membantumu mencobanya." Yichen juga tidak banyak berpikir lagi. Dia memegang cincin dengan satu tangan dan satu tangannya lagi memegang pergelangan tangan kanan itu Nanako, lalu memasukkan cincin ke jari manisnya dengan hati-hati. Pada saat ini, itu Nanako merasa seperti sedang bermimpi. Meskipun dirinya tahu kalau dia hanya membantu mencoba cincin untuk istri Yichen, tapi
Dia sangat senang ketika memikirkan Yichen memakaikan cincin di jari manisnya. Dia berkata di dalam hatinya, jika ini adalah mimpi, maka aku berharap bisa tidur lama, tidak bangun selamanya. Saat cincin melewati ruas jarinya, mata Nanako sudah penuh air mata. Dia segera menunduk supaya Yichen tidak melihat ekspresinya. Dia sangat menyukai Yichen, tapi dia tidak ingin terlalu membebani Yichen, karena dia samar-samar merasa kalau kedatangan Yichen ke Jepang kali ini dan menjenguknya di Kyoto bukan karena Yichen menyukainya, tapi karena dia merasa kasihan kepadanya dan merasa simpati dengan hal yang menimpa dirinya. Dia bisa mengerti maksud Yichen. Ini adalah rasa kasihan yang timbul antara sesama seniman bela diri. Kenapa dia merasa kasihan? Karena dirinya bisa memahami pihak lain sehingga bisa merasakan perasaan yang sama, sehingga timbul rasa kasihan. Ini sama seperti seorang pembalap mobil ketika melihat pembalap lainnya mengalami kecelakaan bahkan kematian, maka rasa kasihan dirinya pasti lebih besar dari orang biasa. Begitu juga jika seorang prajurit melihat teman seperjuangannya atau sesama prajurit terluka di medan perang atau cacat dalam pertempuran, maka akan timbul perasaan simpati seperti ini. Perasaan Yichen padanya pasti sama seperti ini. Yichen melihat dirinya yang tidak mendengarkan nasihat dan terluka parah waktu pertandingan, bahkan dirinya langsung dibawa ambulan dari tempat pertandingan oleh ambulan, sehingga Yichen pasti merasa lebih simpati padanya. Selain itu, dia punya cara menyembuhkan dirinya, maka dia mencari waktu menemuinya di Kyoto ketika dia datang ke Jepang untuk menyelamatkan dan menyembuhkannya lukanya. Jadi itu Nanako tahu, meskipun Yichen baik terhadapnya, tapi seharusnya sebagian besar karena dia merasa simpati padanya. Untuk seorang gadis yang terobsesi dengan lawan jenisnya, yang paling tidak diinginkan adalah simpati orang itu. Sebenarnya dia tidak menginginkan perasaan lain selain cinta. Yichen tidak bisa melihat ekspresi dan Nanako pada saat ini. Seluruh perhatian Yichen terfokus pada cincin di tangannya. Lalu melihat cincin ini sedikit kebesaran di tangan itu Nanako, maka dia melepaskannya dengan pelan dan berkata kepada pelayan toko, "Maaf, tolong atur ukurannya menjadi sedikit lebih kecil." "Baik, Tuan." Pelayan langsung mengambil cincinnya dan mulai mengambilkan ukuran cincin lain. Hati itu Nanako merasa kekecewaannya yang luar biasa besar. Meskipun dirinya sudah tahu sejak awal kalau cincin itu hanya akan berhenti sebentar dan akan segera menghilang di jarinya, tapi hatinya terasa sakit seperti tertusuk pisau sewaktu Yichen melepas cincin itu. Hanya saja dia tidak berani terlihat oleh Yichen, sehingga dia segera berkata sewaktu Yichen melihat ke arah pelayan toko, "Tuan Yichen, aku pergi ke toilet dulu." Dia langsung pergi tanpa menunggu Yichen menjawabnya. Alasan dia pergi karena matanya sudah penuh air mata, matanya sudah tidak bisa menampung lagi. Dia tidak ingin Yichen melihatnya menangis pada saat ini, karena dia tidak ingin mempengaruhi konsentrasi Yichen. Dia tidak pernah berpikir untuk mempengaruhi kehidupan Yichen dan mempengaruhi pernikahan Yichen, karena budi yang telah diberikan Yichen padanya sudah sangat banyak. Dia berkata di dalam hati sewaktu berbalik, "Tuan Yichen akan meninggalkan Jepang malam ini dan kembali ke keluarganya, kembali ke sisi istrinya. Tidak tahu kapan dia akan datang lagi. Berapa jam berikutnya akan menjadi beberapa jam terakhirku bersama Yichen. Aku harus mengendalikan perasaanku. Aku tidak ingin menambah beban pikirannya." Sudah tidak terlihat jejak air mata di wajah itu Nanako sewaktu dia keluar dari kamar mandi. Hanya saja matanya terlihat memerah. Dia sengaja membasahi wajahnya dengan air dingin sehingga terlihat lebih alami. Setelah kembali ke toko itu Nanako berkata kepada Yichen, Tuan Yichen, apakah sudah selesai diatur ukurannya? Apakah perlu mencobanya lagi?" Yichen mengangguk sambil tersenyum. "Maaf, harus merepotkanmu lagi." Itu Nanako tersenyum pelan. Tuan Yichen tidak perlu sesungkan ini." Setelah itu dia mengulurkan tangannya sekali lagi dan berkata sambil tersenyum, "Sini, coba lagi." Yichen tidak banyak berpikir, dirinya sambil mengambil cincin dan
memakainya ke jari manisnya lagi. Kini ukuran cincin sudah pas di tangannya dan terlihat cantik. Itu nanaku sampai mengubah posisi tangannya kanannya di bawah cahaya dan melihat cincin yang tidak termasuk mahal ini. Meskipun cincin ini tidak sebanding cincin mewah puluhan juta, tapi memiliki daya tarik sendiri. Sederhana, elegan, cantik, dan menyentuh. Cincin melihat cincin di jari itu nanaku. Dia juga semakin merasa menyukai cincin ini. Dia tahu kalau istrinya bukan orang yang suka perhiasan mewah dan cincin ini kebetulan cocok dengan temperamennya yang tenang dan polos. Ketika dia memikirkan kata tenang dan polos, dia mengalihkan perhatian dari cincin ke arah wajah itu nanaku. Dia berkata dalam hati, jika mengatakan tenang dan polos, maka securan hanya bisa mencapai 80 atau bahkan 90 poin. Tapi itu nanaku mendapatkan 100 poin. Dengan kata lain, cincin ini lebih cocok dengan temperamen itu nanaku. Tapi cincin tidak terlalu banyak memikirkan masalah ini. Itu nanaku mengenakan cincin ini dengan mengamatinya dengan senang tapi juga sedih untuk waktu yang lama sebelum dia melepaskannya dan memberikannya kepada Yichen. Dia berkata, Tuan Yichen, jika merasa cocok maka minta pelayan toko membungkusnya. Benar, Yichen merasa sangat cocok dengan cincinnya, maka dia tersenyum kepada pelayan toko. Lalu, tolong bungkus cincin ini untukku. Baik, Tuan. Pelayan toko terlihat sangat senang. Meskipun Tiffany merupakan merek terkenal, tapi harga sebagian cincin berlian berkisar antara 10.000 sampai 20.000 dolar. Sangat jarang orang yang akan membeli cincin dengan harga lebih dari 20.000 dolar. Terkadang mungkin tidak ada yang membelinya dalam seminggu. Cincin pilihan Yichen ini harganya lebih dari 100.000 dolar. Biasanya hanya terjual beberapa cincin dalam setahun. Jadi dia menganggap Yichen sebagai pelanggan VIP. Dirinya membungkuskan cincin dengan hati-hati sambil berkata kepada Yichen, Tuan, jika Anda tidak ingin melihat barang lainnya, mohon ikut aku ke tempat kasir. Yichen berkata, tunggu dulu, aku masih ingin melihat gelang. Cincin adalah tanda cinta antara sepasang kekasih. Jadi dia membelikan cincin untuk istrinya sehingga tidak akan membelikan barang yang sama untuk ibu mertuanya. Jadi Yichen berencana membelikan sebuah gelang untuk Malan. Harganya juga tidak perlu terlalu tinggi. Sudah sangat bagus untuk harganya sekitar 2-300 yuan. Gelang seharga 2-300 yuan sudah cukup membuatnya senang sampai tidak bisa tidur. Pelayan toko segera berkata ketika mendengar Yichen ingin membeli gelang, Tuan, tunggu sebentar, aku akan meminta pelayan bagian gelang membawa Anda melihat dan merekomendasikan beberapa untuk Anda. Di toko mereka ini, setiap pelayan bertanggung jawab dengan counter masing-masing. Pelayan ini bertanggung jawab atas cincin. Jadi ada pelayan lain yang akan melayani Yichen kalau ingin melihat gelang. Yichen berkata dengan senang hati. Pelayan itu segera memanggil seorang gadis lainnya dan berkata padanya, Xiao Yao, pelanggan ini ingin melihat gelang. Kamu tolong rekomendasikan untuknya. Gadis itu tahu kalau Yichen adalah orang kaya sehingga dia segera berkata sambil tersenyum, Tuan, silakan ikut denganku. Itu nanaku segera bertanya kepadanya, Tuan Yichen, apakah masih perlu aku mencoba gelangnya? Yichen berkata sambil tersenyum, aku ingin membelikan gelang untuk ibu mertuaku. Dia agak gemuk, maka tidak perlu merepotkanmu lagi. Itu nanaku berkata sambil tersenyum, kalau begitu Tuan Yichen, pergi lihat dulu. Aku ingin melihat cincin, bisa kan? Yichen mengangguk. Tentu saja bisa. Kamu lihat saja. Aku pergi lihat di sana. Itu nanaku tersenyum. Baik, sewaktu Yichen dibawa ke bagian gelang, itu nanaku berbisik kepada pelayan toko tadi. Permisi, apakah cincin yang aku coba tadi masih ada? Pelayan toko mengangguk pelan dan berkata, ada. Total ada 3 cincin model ini di toko kami dan sudah terjual 2. Masih tersisa 1 sekarang. Apakah Anda menginginkannya? Dan aku sangat senang dan berkata pelan, aku tidak enak berkata
pelan. Aku tidak enak membawanya saat ini. Apakah bisa diam-diam menyimpannya untukku? Aku akan meminta orang datang untuk membayarnya nanti dan tolong sesuaikan ukuran cincin seperti tadi. Bisa tidak? Pelayan toko berkata dengan ramah. Tidak masalah, Nona. Siapa nama Anda? Orang yang datang mengambilnya hanya perlu menyebutkan namamu saja. Itu nanaku, berkata dengan senang hati. Aku bernama itu. Orang orang itu akan mengatakan kepadamu kalau dia membantu membelinya untuk nona itu. Pelayan toko mengangguk pelan. Baik, nona itu. Itu nanaku mengedipkan matanya dan berkata dengan pelan. Jangan memberitahukan kepada pria yang datang bersama aku tadi. Kamu harus merahasiakan untukku. Meskipun pelayan toko merasa bingung, tapi dia tetap mengangguk dengan hormat. Anda jangan khawatir, aku tidak akan mengatakannya kepada orang lain. Baiklah kalau begitu, saat ini Yichen sedang melihat-lihat di konter gelang. Ada banyak model gelang di toko ini. Sebagian besar modelnya sangat sederhana, tapi ada sebuah gelang emas yang penuh berlian dan terlihat mewah. Yichen sangat mengenal Malan. Ibu mertuanya paling menyukai barang yang terlihat mewah. Barang emas penuh berlian dan terlihat berkilau, maka pasti cocok dengan seleranya. Selain itu terlihat penuh berlian, tetapi karena berliannya relatif kecil, maka harga gelang ini tidak mahal. Yichen mengalihkan gelang ini untuk ibu mertuanya. Memilihkan gelang ini untuk ibu mertuanya sebenarnya harganya setara dengan 250.000 yuan. Meskipun tidak murah, tapi ini tidak ada artinya bagi Yichen. Setelah Yichen memilihnya, dia meminta pelayan membungkus gelang yang sekalian membayar harga cincinnya. Itu nanaku sudah memesan cincin dengan pelayan sebelumnya. Kemudian dia mengirim pesan kepada salah satu asisten rumahnya untuk datang membayarnya. Setelah mengatur semuanya, dia berdiri puas di samping Yichen dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Yichen, kamu sudah selesai memilihnya? Yichen mengangguk. Aku sudah membayarnya. Oh ya, nanaku, kenapa kamu terlihat begitu senang? Yichen bisa melihat suasana hati itu nanaku saat ini yang terlihat lebih baik dari sebelumnya. Dirinya terlihat sangat senang. Itu nanaku menunjukkan lidahnya, menjulurkan lidahnya dengan nakal dan berkata sambil mengedipkan matanya, ini adalah rahasia dan aku tidak bisa memberitahukan kepadamu, Tuan Yichen. Jika tidak, maka Tuan Yichen pasti akan menertawaiku. Yichen tersenyum. Bagaimana mungkin? Itu nanaku berkata dengan malu. Aku tidak bisa memberitahumu. Yichen tersenyum. Bagaimana mungkin? Itu nanaku berkata dengan malu. Aku tidak bisa memberitahumu, ini memalukan. Yichen mengangkat bahunya tanpa daya. Aku tidak akan bertanya lagi karena kamu tidak bersedia mengatakannya. Wah, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.